Perjalanan berlanjut. Setelah puas beristirahat di kota Palembang, kami melanjutkan perjalanan ke kota Jambi. Lalu singgah ke Muara Bungo dan akhirnya ke Padang. Lalu bagaimana keseruan perjalanannya? Namanya perjalanan panjang kayak gini, mungkin aja kita ngerasa bosan di jalan. Salah satu cara yang gue lakukan untuk menghilangkan rasa bosan adalah dengan mendengarkan musik, lagu, podcast, ataupun murotal Quran. Ya apapun lah yang bisa bikin hati kita tenang dan merasa ada temennya ketika perjalanan kayak gini. By the way, ini jalur dari Palembang ke Jambi cukup tricky teman-teman. Ada beberapa titik yang nanjak. Ini jalannya ada yang berlubang. Lalu juga ada yang berkelok-kelok. Jadi penting untuk kita memilih mobil yang tepat untuk melahap jalur seperti ini. Untung bagi kami, Honda BR-V N7X Edition yang kami pakai untuk mudik kali ini sangat mumpuni. Ground clearance-nya tinggi, bikin kita nggak ragu melahap berbagai permukaan jalan. Apalagi ada Vehicle Stability Assist dan fitur keselamatan lain yang juga menjaga. Dan jangan lupakan, ini adalah LSUV 7-seater yang paling bertenaga di kelasnya. Tenaga 121 PS bisa keluar dari mesin 1005 cc-nya. Apalagi dikawinkan dengan transmisi CVT yang responsif. Pas buat jalan jauh kayak gini. Asik nyetir, jangan sampai lupa untuk istirahat untuk menyegarkan tubuh yang lelah. Rekomendasi dari pakar keselamatan berkendara sih, setelah nyetir 3-4 jam, kita ada baiknya untuk melipir dan istirahat sejenak. Bagi umat muslim yang melintas di jalur Sumatera, kota Jambi juga menarik. Kota ini terkenal dengan ragam budaya, masyarakat, hingga sejarahnya. Beberapa makam ulama besar, pondok pesantren, hingga masjid jadi bukti sejarah kedekatan agama Islam dengan kota ini. Pas buat kita yang ingin singgah berwisata religi. Tentu momen waktu sholat juga bisa digunakan sebagai jeda menyetir dan beristirahat. Alhamdulillah sampai juga kita di kota Jambi. Biasanya momen mudik lebaran kayak gini tuh jadi momen tepat buat kita wisata religi. Minimal kita istirahat dan ya ibadah lah di masjid-masjid yang kita temui di sepanjang jalur mudik. Tapi kami di kota Jambi ini khusus pengen datang ke Masjid Agung Al-Falah yang katanya masjid terbesar di kota Jambi dan unik karena punya 232 tiang. Nah, itu tuh masjidnya. Udah selesai sholat asar dan sekarang kita siap-siap mau cari tempat untuk buka puasa. Dan jangan khawatir rasanya karena Sumatera kulinernya juara. Kali ini setelah dari masjid ini kita mau langsung ke Pondok Pinang Serinade untuk kita buka puasa di sana. Let's go! Gak salah kan kalau bilang kuliner Sumatera itu juara? Nih, pindang. Cita rasanya otentik sekali sebagai menu andalan khas Jambi. Tentu makanan ini jadi salah satu daftar makanan yang harus kalian coba saat singgah ke kota Jambi. Makanan di Pulau Sumatera nggak pernah gagal teman-teman. Begitupun dengan pindang di kota Jambi ini. By the way, tadi kami sebelum makan di sini kita ke Masjid Agung Al-Falah untuk sholat asar. Lalu kita track back lagi perjalanan dari Palembang ke Jambi itu jarak tempuhnya hampir 300 kilo. Tapi karena seutuhnya kita pakai jalan lintas daerah, jadi jarak tempuhnya, durasi tempuhnya bisa lama banget teman-teman. Gak kayak kemarin dari Lampung ke Palembang. Tadi kita sebenarnya kalau gaspol bisa 6 jam lah kurang lebih. Tapi tadi kita dengan istirahat dan juga dengan isi bensin itu hampir 8 jam. Jadi kalau kalian juga melintasi rute yang sama, ya pastikan kalian beristirahat yang cukup. Jadi mungkin jarak tempuhnya di spare sekitar 8 jam. Nah, karena perjalanan dari kota Jambi ke Padang masih jauh, jadi kita bermalam dulu di kota ini. Besok kita gas lagi ya. Iya, perjalanan berlanjut dan Padang sudah menanti. Kami tak sabar untuk kembali melintasi jalur Sumatera dan segera berkunjung ke Ranah Minang. Lanjut, kita jalan lagi. Dan etapa kali ini dari Jambi ke Padang ternyata panjang banget. Gak kayak kemarin kita dari Jakarta ke Palembang atau dari Palembang ke Jambi yang dari 7, 8, atau 9 jam gitu ya. Kalau dari Jambi ke Padang ini
bisa 2 kali lipat nih jarak tempuhnya dan juga dari waktu berkendaranya. Sehingga nggak ideal untuk kita yang nyetir sendiri teman-teman, untuk kita gaspol. Jadi ya saran saya untuk beristirahat juga. Kalau kami sih akan singgah ke Muara Bungo. Nanti kita buka puasa di sana, istirahat dan bermalam di sana. Lalu lanjut lagi gas di esok harinya. Perjalanan panjang gini memang jadi ujian buat fisik, tapi ada banyak cara agar kita bisa menjaga kebugaran ketika melakukan perjalanan. Salah satunya dengan memperhatikan postur tubuh saat berkendara. Jangan menyetir dengan posisi yang terlalu rileks, karena bisa bikin kita hilang konsentrasi. Posisikan setir dengan nyaman, lalu atur posisi jok tidak terlalu rebah dan tidak terlalu tegak. Dan pastikan kaki gampang untuk menjangkau pedal gas hingga rem. Jangan lupa juga untuk mengatur waktu istirahat. Kenali alarm tubuh ketika sudah mengantuk dan jangan lanjutkan menyetir dalam kondisi yang tidak bugar. Cukup istirahatnya di Muara Bungo. Alhamdulillah kalau singgah kesini tuh banyak penginapan yang proper, tempat makan juga banyak, jadi nggak perlu khawatir. Dan pagi ini kita akan lanjut ke Padang. Estimasi sih katanya 7 jam. Jadi kita gas dari pagi supaya sebelum matahari terbenam kita udah sampai di sana. Yuk, ikutin terus ya. Ini merupakan etapa pamungkas dari ekspedisi mudik yang kami arungi. Jalur perlintasan Jambi Padang yang terkenal menantang. Dan kita disuguhi kembali dengan jalan yang berkelok, namun dengan pemandangan yang indah sepanjang jalan. Alhamdulillah kita udah sampai di Kota Padang. Dan sekarang kita langsung menuju ke Masjid Raya Sumatera Barat yang ikonik banget itu. Kita nanti buka puasa di sana dan setelahnya kita langsung ke penginapan. Mengarungi jalan lintas hingga jalan perkotaan dengan Honda BR-V N7X Edition ini memang menyenangkan. Apalagi karena ada fitur Advanced Driver Assistance System yang canggih, Honda Sensing. Untuk urusan fitur, jelas Honda BR-V ini canggih kan? Tapi nggak cuma itu, ini mobil makin ganteng, N7X Edition. Kayaknya makin kekinian dan stylish. Ketemu keluarga besar makin pede nih bahwa LSUV 7-seater andalan Honda ini. Iya, kalau kalian ikutin perjalanan gue di episode kali ini perjalanan yang panjang banget dari Palembang ke Padang. Sampai-sampai kami harus bermalam 2 kali teman-teman, di Kota Jambi dan di Muara Bungo. Ya, rute ini bisa kalian pakai kalau kalian nyetir sendiri mudik, nggak ada gantiannya. Dan jangan lupa untuk patuhi saran dari safety driving, di mana ya kalian harus perhatikan waktu tempuh kalian. Kalian harus utamakan keselamatan ketika mudik seperti ini. Dan catatan kami adalah rute etape dari Palembang ke Jambi. Yang pertama itu etape yang sebenarnya seru teman-teman, menegangkan karena banyak truk, tapi jalurnya lumayan lebar nih, sehingga kalau kalian mau slip aman. Dan banyak juga jaringan SPBU di situ, jadi ya nggak usah khawatir takut kehabisan bahan bakar dan bingung cari kemana. Sementara dari Jambi ke Muara Bungo ini agak tricky nih. Jalurnya lumayan sempit, jadi kalau mau slip harus perlu perhitungan yang matang. Dan juga jaringan SPBU itu nggak sebanyak di etapa sebelumnya dari Palembang ke Jambi, sehingga penting memperhatikan kondisi bahan bakar di kendaraan kalian. Dan terakhir, etapa dari Muara Bungo ke Padang, ini adalah etapa yang paling menyenangkan di perjalanan kami kali ini, karena pemandangannya bagus banget. Jalurnya berkelok-kelok menanjak, tapi kalau kami pakai Honda BR-V N7X Edition ini yang agility-nya bagus banget, mobilnya nimble banget, sehingga seru nih nyetir pakai mobil ini. Ya memang rute mudik di jalur Sumatera ini seru banget, sehingga kalian harus cobain. Memang indah mendengar gema takbir di kampung halaman. Momen ini sekaligus menjadi penanda bahwa kita sudah sampai tujuan. Namun perjalanan kami belum selesai. Esok kita akan menikmati ranah Minang dengan lanskap alamnya yang indah hingga sajian kulinernya yang menggugah. Bagaimana keseruan perjalanan kami?
Ikuti terus perjalanan ekspedisi mudik Detik Oto.